Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, NIM 170730004. Saya akan menampilkan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Kandungan Air atau Water Content pada biosolar B20, B30, dan B40 dengan bahan tambah minyak kelapa sawit, crude palm oil, terhadap potensi kerusakan komponen mesin dan penurunan kinerja pada motor diesel. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Semakin sedikitnya cadangan minyak bumi dapat mendorong manusia untuk mencari energi alternatif yang bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Akibat penggunaan motor diesel sebagai penunjang aktivitas manusia, dengan naiknya harga minyak dunia dan seiring berkurangnya cadangan minyak bumi, penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan, seperti meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi. Salah satu alternatif dari penggunaan minyak bumi adalah dengan menggunakan biodiesel. Biodiesel yang berasal dari minyak nabati dan dapat diperbaharui bisa didapatkan dari minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan suatu energi yang sangat potensial untuk digunakan sebagai pengganti minyak bumi. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, terbatasnya informasi tentang kandungan air atau water content pada biosolar B20, B30, dan B40 dengan bahan tambah minyak kelapa sawit, crude palm oil. Yang kedua, dampak kerusakan komponen-komponen mesin apa saja yang rusak akibat menggunakan biosolar. Yang ketiga, belum adanya informasi yang jelas tentang dampak pemakaian biosolar terhadap kinerja yang dihasilkan pada motor diesel. Belum adanya informasi yang memadai tentang kinerja motor diesel yang menggunakan bahan bakar biosolar. Dan C. Batasan masalah. Peneliti membatasi masalah analisis kandungan air atau water content pada biosolar B20, B30, dan B40 dengan bahan tambah minyak kelapa sawit, crude palm oil terhadap potensi kerusakan komponen mesin dan penurunan kinerja pada motor diesel. Yang D. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kandungan air pada biosolar dengan bahan tambah minyak kelapa sawit terhadap potensi kerusakan komponen mesin. Yang kedua, bagaimana pengaruh kandungan air pada biosolar dengan bahan tambah minyak kelapa sawit terhadap penurunan kinerja pada motor diesel. Yang E. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui kandungan air pada bahan bakar biosolar B20, B30, dan B40. Yang kedua, mengetahui potensi kerusakan komponen mesin yang diakibatkan oleh kandungan air pada biosolar. Yang ketiga, mengetahui besarnya penurunan kinerja motor diesel akibat menggunakan bahan bakar biosolar. Yang keempat, menentukan kadar persentase yang tepat untuk minyak kelapa sawit pada solar untuk menghasilkan biosolar yang aman sesuai dengan kebutuhan mesin diesel, yaitu biosolar yang memiliki kandungan air yang paling sedikit. Yang F. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan di jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Bagi peneliti lain, bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang otomotif dan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk melakukan penelitian yang masih dalam satu jenis penelitian yang sama. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang A. Kajian teori bahan bakar biosolar B20, B30, dan B40. Bahan bakar biosolar B20 merupakan campuran antara minyak sawit dengan minyak solar dengan perbandingan 20% minyak sawit dan 80% minyak solar. Biosolar B30 merupakan
campuran antara minyak kelapa sawit dengan minyak solar dengan perbandingan campuran 30% minyak sawit dan 70% minyak solar. Dan yang terakhir, B40 merupakan campuran antara minyak kelapa sawit dengan minyak solar dengan perbandingan campuran 40% minyak sawit dan 60% minyak solar. Proses pencampuran dilakukan dengan teknik blending. Blending merupakan proses pengadukan antara minyak kelapa sawit dengan minyak solar untuk mendapatkan campuran biosolar yang sempurna. Yang kedua, kandungan air pada biosolar. Biosolar yang mengandung minyak nabati berpotensi mengandung kandungan air pada biosolar. Kandungan air ini sangat berdampak negatif pada kendaraan motor diesel. Terutama kandungan air dapat menyebabkan menurunnya temperatur pembakaran di dalam silinder motor diesel. Akibatnya pembakaran tidak sempurna. Kandungan air juga dapat berpotensi terjadinya korosi pada tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, dan injektor. Yang ketiga, potensi kerusakan komponen mesin karena penggunaan biosolar. Berdasarkan pengalaman dari konsumen, B20 dapat mengakibatkan lebih cepatnya pergantian filter bahan bakar karena biosolar mengandung banyak kotoran-kotoran yang terkandung di dalamnya. Biasanya untuk pergantian filter bahan bakar dilakukan pada lebih kurang 10.000 km. Sedangkan pada saat menggunakan biosolar, pergantian dilakukan lebih cepat, yakni 5.000 km. Tentu saja hal ini dapat merugikan konsumen, terutama pada kendaraan-kendaraan kecil pada motor diesel. Yang keempat, penurunan kinerja motor diesel karena penggunaan biosolar. Yang pertama, torsi. Pada penggunaan campuran minyak kelapa sawit dengan bahan bakar solar dengan menggunakan biodiesel B30 dapat menyebabkan penurunan kinerja pada motor diesel, terutama pada torsi dan daya. Untuk penggunaan biosolar B30, B40 sangat berpengaruh pada kinerja motor diesel, tetapi tidak untuk campuran B10 dan B20. Pada campuran B10 dan B20 dapat meningkatkan torsi dan daya. Selanjutnya, B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Audrey C. Chappenberg pada tahun 2017 didapatkan torsi untuk minyak solar 7,28 Nm, biosolar 7,8 Nm, dan Pertamina Dex 8,32 Nm. Hasil pengujian rata-rata daya didapatkan hasil solar 3,2343 kW, biosolar 3,3045 kW, dan Pertamina Dex 3,5045 kW. Dari hasil pengujian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan bakar biosolar dan Pertamina Dex dapat meningkatkan torsi dan daya pada mesin diesel untuk penggunaan biosolar B20 dan B10. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dapat dilihat sendiri, penelitian ini berjudul analisis kandungan air atau water content pada biosolar B20, B30, dan B40 dengan bahan tambah minyak
kelapa sawit crude palm oil terhadap potensi kerusakan mesin dan penurunan kinerja pada motor diesel. Yang pertama, dilakukan pembelian atau pengadaan FEM minyak kelapa sawit dari depot Pertamina di Dumai, di Siak, dan di Teluk Kabung. Selanjutnya dilakukan pencampuran minyak kelapa sawit dengan minyak solar untuk mendapatkan persentase biosolar B20, B30, dan B40. Selanjutnya dilakukan pengujian kandungan air di laboratorium jurusan kimia dan PT Petrolab Servis Jakarta. Pengujian potensi kerusakan mesin di laboratorium motor bakar jurusan otomotif Universitas Negeri Padang, dan pengujian kinerja motor diesel di laboratorium pengujian kendaraan jurusan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Didapatkan hasil penelitian biosolar dengan kandungan air paling sedikit yang tidak merusak komponen mesin diesel dan menghasilkan kinerja yang maksimal. D. Pertanyaan penelitian. Berapa besarnya kandungan air pada biosolar B20, B30, dan B40? Apa saja komponen mesin yang sering rusak jika menggunakan bahan bakar biosolar B20, B30, dan B40? Dan yang terakhir, berapa persen besarnya penurunan torsi dan daya pada motor diesel jika menggunakan bahan bakar biosolar B20, B30, dan B40? Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan Research and Development, merupakan metode penelitian untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu produk berdasarkan uji coba yang dilakukan dan direvisi sampai menghasilkan produk yang layak pakai. B. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan setelah peneliti melakukan seminar proposal. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium dan workshop jurusan Teknik Otomotif, laboratorium jurusan Kimia, Universitas Negeri Padang, dan laboratorium pengujian PT Petrolab Servis Jakarta. C. Metode pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi, metode wawancara, pengujian laboratorium, pengujian potensi kerusakan mesin, dan pengujian kinerja motor diesel. D. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk melakukan pengukuran data yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. Alat dan bahan yang digunakan: 1 unit kendaraan motor diesel, alat uji kandungan air pada biosolar, alat uji potensi kerusakan komponen mesin, alat uji kinerja motor diesel berupa sasis dinamometer, biosolar B20, B30, dan B40. Yang E. Tahapan penelitian. Yang pertama, pengambilan fatty acid methyl ester (FAM). Pengambilan dilakukan di Dumai, di Siak, dan di Teluk Kabung. Yang kedua, pencampuran minyak kelapa sawit dan solar. Pencampuran dilakukan di jurusan Kimia Universitas Negeri Padang dan PT Petrolab Servis Jakarta. Yang ketiga, pengujian kandungan air untuk mengetahui kandungan air yang terdapat pada biosolar B20, B30, dan B40. Yang keempat, pengujian potensi kerusakan komponen mesin di laboratorium motor bakar jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Yang kelima, pengujian kinerja motor diesel yang dilakukan di laboratorium dan workshop pengujian kendaraan jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Teknik analisis data. Data-data yang diperoleh pada penelitian ini ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisa ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui kandungan air pada bahan biosolar B20, B30, dan B40, dan sejauh mana potensi kerusakan komponen mesin akibat penggunaan bahan bakar biosolar B20, B30, dan B40. Dan analisa kinerja pada motor diesel akibat penggunaan biosolar dan dibandingkan dengan pada saat sebelum menggunakan biosolar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada seminar proposal
penelitian ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.